Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah pengantar agribisnis perikanan dengan judul Sinergisitas Pengembangan Sistem Agribisnis Perikanan Tangkap di Desa Belanakan, Subang, Jawa Barat. Next. Lanjut. Nah, untuk anggotanya sendiri itu terdiri dari Agnes Agatha, kemudian ada Elsia Bara Sampiopa, Imelda Husdinia Nadila, kemudian Purota Ayun, dan saya sendiri Frida Damayanti. Di sini kami akan menjelaskan 6 poin, yaitu yang pertama ada pengertian agribisnis, kemudian subsistem yang pertama, kemudian subsistem yang kedua, subsistem yang ketiga, subsistem yang keempat, dan sistem penunjang. Next. Nah, sebelum masuk ke agribisnis perikanan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih definisi dari ikan. Nah, jadi ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada dalam lingkungan perairan. Next. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan apa saja yang termasuk dalam jenis ikan. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, yang termasuk ke dalam jenis ikan adalah pertama, Pisces atau ikan bersirip, kemudian ada krustasea yang di dalamnya ada udang, rajungan, kepiting, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada moluska, yaitu kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput. Lalu ada dari coelenterata, dari ubur-ubur dan teman-temannya. Lalu selanjutnya adalah echinodermata, yaitu tripang, bulu babi, dan lain-lain. Lalu ada amfibi, yaitu kodok dan teman-temannya. Kemudian ada reptilia, yaitu buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan lain-lain. Kemudian juga ada mamalia, yaitu paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan lain-lain. Kemudian ada alga, yaitu rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalamnya dan hidupnya di dalam air. Kemudian ada biota perairan lainnya yang memiliki kaitannya dengan jenis-jenis ikan yang ada di atas, dan semuanya yang termasuk ke dalam bagian-bagian dan ikan yang dilindungi. Next. Lalu ada pengertian agribisnis. Untuk pengertian agribisnis, menurut Sukartawi tahun 2003, agribisnis adalah kesatuan kegiatan usaha yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan hasil, dan pemasaran produk-produk yang ada hubungannya dengan pertanian dalam arti luas. Tapi karena kita di sini dalam dunia perikanan, berarti bisa disimpulkan bahwa pengertian agribisnis adalah mulai dari praproduksi, produksi, hingga pasca produksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem agribisnis perikanan tangkap yang berada di Desa Belanakan. Sistem agribisnis itu mengandung pengertian sebagai rangkaian kegiatan dari berbagai subsistem yang saling terkait. Subsistem yang diterapkan pada sistem agribisnis perikanan tangkap di Desa Belanakan yaitu ada 5. Yang pertama ada subsistem faktor input atau input faktor subsistem. Yang kedua ada subsistem produksi atau production subsistem. Lalu yang ketiga ada subsistem pengolahan hasil atau processing subsistem. Lalu yang keempat ada subsistem pemasaran atau marketing subsistem. Dan yang kelima ada subsistem kelembagaan penunjang atau supporting institution subsystem. Yang pertama, subsistem faktor input. Rangkaian subsistem agribisnis yang pertama yaitu subsistem input, meliputi pemenuhan perbekalan atau pangan, lalu ada balok es, lalu juga ada peralatan yang terdiri dari alat tangkap, mesin dan kapal, lalu juga ada bahan bakar kapal yang terdiri dari minyak tanah dan solar.
Nah, di sini terdapat subsistem produksi atau production subsystem. Subsistem produksi atau on-farm terdiri dari aktivitas penangkapan ikan dan aplikasi teknologi penangkapan. Subsistem proses produksi. Subsistem ini mencakup kegiatan pembinaan, termasuk ke dalam kegiatan ini adalah perencanaan pemilihan lokasi, komoditas, teknologi, dan pola usaha perikanan dalam rangka meningkatkan produksi primer. Di sini ditekankan pada usaha perikanan yang intensif dan lestari, artinya meningkatkan produktivitas lahan semaksimal mungkin dengan cara intensifikasi tanpa meninggalkan kaidah-kaidah pelestarian sumber daya alam yaitu air. Kemudian terdapat subsistem pengolahan hasil. Next. Di sini terdapat subsistem pengolahan hasil atau processing subsystem, yaitu penanganan hasil tangkap, yaitu terdiri dari yang pertama terdapat koperasi, kemudian yang kedua terdapat sumber daya manusia. Hasil dari pengolahan tradisional yaitu meliputi yang pertama terdapat ikan asin, yang kedua terdapat terasi, yang ketiga terdapat ikan asap, kemudian terdapat kerupuk. Kemudian di sini juga terdapat hasil dari pengolahan modern. Yang pertama terdapat filet, kemudian yang kedua apon, yang ketiga siomay, yang keempat nugget, yang kelima sarden. Next. Yang terakhir ada subsistem pemasaran atau marketing subsystem. Subsistem pemasaran ini yang ada di Desa Blanakan, yang pertama yaitu nelayan menuju konsumen. Jadi di sini tidak ada campur tangan atau distributor. Yang kedua ada pasar ikan, yaitu sekumpulan nelayan-nelayan yang berjualan hasil tangkapannya. Yang ketiga KUB atau kelompok usaha bersama. Yang terakhir ada distribusi ikan oleh TPI. Next. Subsistem penunjang. Lembaga-lembaga ini adalah lembaga yang mendukung kegiatan agribisnis di Desa Blanakan. Yang pertama, Lembaga Ilmu Pengetahuan atau LIPI. Yang kedua, Lembaga Keuangan, yaitu Bank BRI. Yang ketiga, ada Koperasi Unit Desa Mina Fajar Sidik. Dan yang terakhir, lembaga penunjang adalah instansi pemerintah, yaitu Dinas Perikanan Kabupaten Subang. Sekian presentasi dari kami. Jika terdapat kesalahan kata atau ucapan yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.